Halo warga YouTube, kembali lagi di channel Pak Ndut. Oke, di video ini saya akan mereview sebuah soundcard teman-teman. Nah, di sini saya akan banyak mereview barang teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa like dan share, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya akan mereviewnya teman-teman ya. Oke, saya ambil dulu teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi buat kalian yang suka karaoke atau membuat recording cover lagu teman-teman ya, kalian bisa gunakan soundcard ini teman-teman, atau mixer teman-teman ya. Nah, ini bisa dijadikan mixer untuk karaoke teman-teman, tapi dia ini satu channel teman-teman ya, untuk jack mic-nya ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini untuk barangnya. Nah, ini kalian bisa gunakan untuk mengcover lagu, membuat instrumen, recording mungkin teman-teman. Kalian bisa gunakan soundcard ini teman-teman. Oke. Seperti ini untuk soundcardnya teman-teman ya. Untuk si Behringer seperti ini. Nah, untuk tipenya itu ada di Kenjack 302 USB teman-teman ya. Untuk tipenya si soundcard ini atau mixer teman-teman ya. Jadi buat kalian yang suka karaoke, kalian bisa gunakan ini juga teman-teman. Nah, untuk tampilannya seperti ini si mixer ini teman-teman ya. Nah, dan ini harganya murah banget teman-teman, di 700.000. Nah, kalian sudah bisa untuk membuat instrumen karaoke, recording teman-teman ya. Kalian bisa gunakan ini teman-teman. Jadi buat kalian yang belum bisa beli mixer yang 6 channel, 4 channel, kalian bisa gunakan soundcard ini teman-teman. Nah, ini tapi dia satu channel teman-teman ya. Kalian bisa gunakan ini teman-teman, seperti ini. Untuk karaoke udah pasti bagus banget teman-teman ya, untuk si mixer ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama di sini ada mic teman-teman. Nah, ini ada mic teman-teman ya. Di sini ada dua macam jack teman-teman ya. Seperti ini ada dua macam jack teman-teman. Yang pertama itu ada tipe jack di 5,6 sekian teman-teman ya, nggak salah ya jacknya di sini teman. Dan ada XLR teman-teman untuk bagian sini teman-teman ya, ada XLR-nya teman-teman. Oke. Dan di sini untuk bagian mic ya teman-teman ya, seperti ini. Oke. Dan di sini ada agennya juga teman-teman. Nah, agennya ini untuk membesarkan suara juga sama juga teman-teman ya, seperti ini. Nah, dan untuk frekuensi mic-nya itu teman-teman ya, itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz teman-teman ya, seperti itu. Oke. Untuk si frekuensinya ini teman-teman ya, seperti itu. Oke, dan frekuensi responsnya teman-teman ada di 1 dB sampai 18 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, seperti itu. Oke, untuk frekuensinya teman-teman ada di 3 dB sampai 10 Hz sampai 75 kHz teman-teman. Oke. Nah, dan untuk agen reg-nya teman-teman ada di plus 15 dB ya, untuk di 15 dB sampai di plus 55 dB teman-teman. Oke. Nah, untuk ini teman-teman ya. Nah, untuk maksimum levelnya teman-teman ya, itu ada di 12 dBu sampai plus 10 dB again teman-teman, seperti itu. Nah, dari fungsi-fungsinya ini seperti itu teman-teman ya. Oke. Untuk MPDC ada di 2. Nah, untuk noise rasionya teman-teman ada di 98 dB teman-teman ya, untuk rasionya. Oke, untuk rasionya ada di 98 dB teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, dan ini untuk spesifikasinya yang distortion teman-teman ya, ada di THD seperti itu. Oke. Nah, untuk frekuensi responsive mic atau min out teman-teman ya, itu ada di 18 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, di plus 0 dB teman-teman sampai min dB seperti itu. Oke. Dan untuk lagi satunya ada di 10 Hz sampai 75 kHz di plus 0 dB di min 3 dB teman-teman ya. Untuk si frekuensinya ini teman-teman, frekuensinya mic in sama
min out teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk stereo line inputnya teman-teman ada di tipe RCA jack ya, dia menggunakan RCA teman-teman ya. Untuk ininya teman-teman untuk cucuknya ini teman-teman ada di RCA ya, di jacknya ini teman-teman, maksudnya seperti itu. Nah oke, seperti itu teman-teman untuk jacknya ini ya. Nah dan terus di sini ada agen teman-teman ya, seperti ini. Oke, ini sama juga membesarkan suara teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah dan di sini ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan teman-teman, seperti itu. Oke. Nah dan di sini kalian bisa atur-atur di sini teman-teman. Oke, untuk pengaturan low, high dan pen teman-teman ya. Nah ini sesuka kalian aja teman-teman, gimana vokalnya untuk yang dibagus. Nah soalnya beda-beda teman-teman ya, karakter suaranya itu beda-beda teman-teman. Oke, jadi saya nggak bisa sesuaikan harus di sini seperti ini, nggak harus teman-teman ya, karena beda-beda suara teman-teman. Jadi kalian cocokkan aja di mana pas suara kalian, seperti itu. Oke, mungkin suaranya kita terlalu low gitu teman-teman ya. Nah kita harus kurangi low-nya di min teman-teman ya, seperti itu. Kalau terlalu high, nah kita naikin low-nya dikit, terus high-nya ini kita turunin sampai min teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Untuk pengaturannya ini teman-teman ya. Jadi ini sesuaikan aja untuk karakter vokal kalian teman-teman, seperti itu. Oke. Nah untuk di bawah di sini teman-teman, di sini ada klip ya, ini ada klip di sini, nantinya dia menandakan suara yang terlalu besar teman-teman, seperti itu. Untuk di sini ada untuk membesarkan suara atau mengecilkan suara teman-teman ya, ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan teman-teman, seperti itu. Oke. Nah untuk di sini ada dua input teman-teman seperti ini, nantinya kalian bisa gunakan cek 21 seperti itu, karena di sini dia menggunakan cek RCA teman-teman ya. Oke, di sini ada from to seperti ini teman-teman ya. Nah di sini sama juga, ini sesuaikan aja kebutuhan kalian aja teman-teman untuk menyeting si frekuensinya seperti ini teman-teman ya. Mungkin di low, high, dan seperti itu teman-teman. Oke, sama juga di sini untuk membesarkan suaranya teman-teman ya. Oke, untuk di sebelah sini teman-teman, di sini ada output teman-teman ya. Nah output ini nantinya untuk monitor kalian teman-teman. Ini nantinya untuk monitor kalian ya. Ini nantinya untuk monitor kalian, seperti itu teman-teman. Oke, untuk monitor kalian seperti ini ya. Jadi buat kalian kalau pengen yang punya teman-teman sound sistem besar, kalian bisa juga gunakan di sini untuk monitor. Mungkin buat yang suka recording gitu, punya speaker kecil, kalian bisa untuk di sini monitor. Nah dan mungkin untuk di earphone teman-teman ya. Nah earphone dia sudah support teman-teman, seperti ini. Kalian bisa ini teman-teman ya, apa namanya, untuk monitor juga teman-teman ya di telinga kalian, seperti itu. Ini untuk earphone. Nah jadi buat kalian yang punya gini juga teman-teman, apa namanya, yang punya mic condenser juga dia sudah support di sini teman-teman ya, seperti ini. Oke, di sini untuk mengatur min outnya teman-teman ya. Nah seperti ini. Oke, dan untuk di sini ada pengaturannya sipon teman-teman, seperti ini. Oke, ada earphone seperti itu teman-teman, untuk besarkan suaranya nanti di sini teman-teman ya. Oke, di sini ada logonya Avenger seperti ini juga teman-teman. Di sini ada klipnya juga. Nah klip ini nantinya menandakan suaranya itu yang besar teman-teman. Jadi buat kalian kalau mau rekaman gitu teman-teman, jangan perlu terlalu besar suaranya teman-teman. Oke, untuk vokalnya atau instrumennya, nah kita kecilin aja dulu teman-teman. Nah nanti di aplikasi biar ada sinyal dikit aja, seperti itu teman-teman. Oke, nah nantinya kalau kurang besar, kita baru di mastering di aplikasinya teman-teman. Nah aplikasinya bisa kalian gunakan di Cubase, Adobe Audition, VL Studio, Studio One, Android teman-teman ya. Kalian bisa gunakan itu sesuka kalian aja teman-teman ya, untuk pilih yang mana pas untuk kalian teman-teman, seperti itu. Oke, kalian bisa pilih-pilih sana teman-teman. Oke, nah itu sudah dilengkapi dengan fitur-fitur efeknya juga teman-teman. Itu udah banyak ada efeknya. Oke, mungkin mixingnya itu kalian giniin aja teman-teman ya, jangan terlalu keras gitu teman-teman. Oke, seperti itu untuk si soundcard ini teman-teman ya, ataupun si mixer ini teman-teman. Nah
Dan jadi buat kalian kalau mau searching ini ke Google, silahkan cari Kenyik di 302 USB namanya. Nah ini bisa jadikan jadi mixer maupun jadikan recording, alat recording teman-teman ya. Kalian bisa gunakan ini teman-teman. Nah, dan untuk bahannya ini teman-teman dia berbahan plastik, bukan plastik tapi besi teman-teman ya. Nah semuanya dia berbahan besi teman-teman, jadi kokoh banget teman-teman ya, dan berat juga teman-teman untuk sini ya. Nah untuk di bagian belakang teman-teman di sini ada USB-nya ini teman-teman, saya ambilkan dulu. Nah seperti ini teman-teman ya, nanti ini masuk ke sini teman-teman seperti ini. Terus ujungnya lagi ada USB biasa, ini masuknya ke PC kalian atau ke laptop kalian teman-teman seperti itu. Nah untuk panjang kabelnya ini teman-teman, panjang kabelnya ini ada di 2 meteran kurang lebih ya, seperti itu teman-teman ya. Dia terbuat dari made in China, dan di sini ada data kodenya juga teman-teman, kalian bisa cari kodenya seperti ini. Jadi buat kalian kalau mau searching ke Google, silahkan dulu searching di Google teman-teman ya, untuk mencari tahu selengkapnya teman-teman seperti itu. Oke. Nah dan ini untuk beratnya ini teman-teman, beratnya ini sekitar di 1 kiloan ada teman-teman ya, untuk beratnya si mixer ini teman-teman seperti itu. Oke. Nah karena semua dia menggunakan besi teman-teman seperti itu. Oke. Untuk converternya ada di 16 bit teman-teman ya, untuk sample rate-nya ada di 48 kHz teman-teman seperti itu. Oke. Untuk beratnya ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Dan untuk main voltage-nya teman-teman ada di 100 sampai 240 volt teman-teman ya, atau di 50 Hz sampai 60 kHz seperti itu teman-teman. Oke. Nah untuk power consumption-nya teman-teman ada di 0,9 watt teman-teman. Oke. Nah seperti ini untuk si songkanya si Behringer teman-teman. Oke. Oke, kita next ke barang berikutnya teman-teman. Di sini saya akan lanjut mereviewnya teman-teman. Oke, di sini saya akan mereview sebuah mikrofon teman-teman. Nah seperti ini mikrofonnya. Nah jadi buat kalian yang suka rekaman di lingkungan yang bising, kalian bisa gunakan mikrofon seperti ini teman-teman. Nah ini ada mikrofon seperti ini teman-teman ya, ini udah bagus banget teman-teman. Yang suka lingkungan terlalu bising saat rekaman, kalian bisa gunakan mikrofon Rode ini teman-teman seperti ini. Oke. Untuk mikrofon Rodenya seperti ini teman-teman ya. Nah ini udah bagus banget teman-teman, ini salah satu peralatan elektronik ya teman-teman ya, yang berfungsi sebagai alat rekam suara teman-teman, atau dipakai penyiaran radio bisa banget teman-teman, kalian bisa gunakan ini teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah ini bisa untuk 4 dam suara teman-teman ya, seperti itu. Oke, yang pertama di sini ada saponya ini teman-teman, ini udah tebal banget jadi aman teman-teman ya. Oke, di sini ada tulisan Rode-nya juga teman-teman seperti ini, Rode ya. Nah ini ketebalannya ada di 2 cm kurang lebih teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk bagian dalamnya ini halus banget ya, halus banget, beda sama yang di luar teman-teman ya, tapi bagian dalamnya halus banget teman-teman seperti itu. Oke. Oke teman-teman, di sini dia dikasih lubang kayak gini teman-teman ya, seperti ini kanan kiri, terus dia dilapisi dengan berwarna putih teman-teman seperti itu. Terus dalamnya itu bakalan ada yang namanya spool atau mikrofon teman-teman seperti itu. Terus di sini dikasih jaring teman-teman, dia menggunakan aluminium. Nah nantinya saat ini teman-teman, nah seperti ini teman-teman ya, nanti suaranya itu fokus pada di depan ini aja teman-teman seperti itu. Oke. Nah dan ini untuk bahannya ini teman-teman, ini dia berbahan plastik teman-teman ya, semuanya dia berbahan plastik teman-teman seperti itu. Oke. Nah cara menghidupkannya itu gampang banget teman-teman, kalau kita nggak tekan bakal nggak mau dia teman-teman ya, tapi kita tekan dikit aja teman-teman, nah dia bakal mau seperti itu. Oke. Nah di sini ada power ABC teman-teman, saya menggunakan power ABC. Oke, untuk baterainya saya menggunakan ABC di super power. Ini ada di 9 volt teman-teman ya, ini ada di 9 volt seperti ini. Oke. Nah jadi buat kalian kalau mau beli ini teman-teman ya, mikrofon ini, kalian juga harus membeli baterainya ini teman-teman, karena baterainya ini belum termasuk mikrofon ini karena belum termasuk baterai teman-teman ya, maaf ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus membelikan baterainya lagi seperti itu. Oke. Nah jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli aja teman-teman di daerah toko terdekat di rumah kalian aja, memang masih ada seperti ini teman-teman ya. Oke, kalian bisa cari-cari seperti ini. Oke.
Oke teman-teman, di sini ada Rode Video Mic, ada nomor serinya juga teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Oke, seperti ini. Nah, cara menghidupkannya gampang banget, tinggal geser ini ke atas. Nah, dia bakalan berwarna merah. Jadi si mikrofon ini sudah hidup namanya. Tinggal ini colokin ke kamera HP kalian atau kamera lainnya teman-teman ya. Ini ada 3,5 teman-teman. Untuk panjang kabelnya ada di 30 cm sampai 40 cm teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli teman-teman. Mikrofon Rode seperti ini ya. Cara mematikannya gampang banget, tinggal geser ini ke bawah teman-teman seperti ini. Nah, dia bakalan mati teman-teman ya. Ini salah satu barang elektronik untuk rekaman teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi buat kalian yang suka karaoke atau membuat recording, cover lagu teman-teman ya, kalian bisa gunakan soundcard ini teman-teman, atau mixer teman-teman ya. Nah, ini bisa dijadikan mixer untuk karaoke teman-teman, tapi dia ini satu channel teman-teman ya, untuk jack mic-nya ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini untuk barangnya. Nah, ini kalian bisa gunakan untuk mengcover lagu, membuat instrumen, recording mungkin teman-teman, kalian bisa gunakan soundcard ini teman-teman. Oke. Seperti ini untuk soundcardnya teman-teman ya. Untuk si Behringer seperti ini. Nah, untuk tipenya itu ada di Kenjack 302 USB teman-teman ya. Untuk tipenya si soundcard ini atau mixer teman-teman ya. Jadi buat kalian yang suka karaoke, kalian bisa gunakan ini juga teman-teman. Nah, untuk tampilannya seperti ini si mixer ini teman-teman ya. Nah, dan ini harganya murah banget teman-teman, di 700.000. Nah, kalian sudah bisa untuk membuat instrumen karaoke, recording teman-teman ya, kalian bisa gunakan ini teman-teman. Jadi buat kalian yang belum bisa beli mixer yang 6 channel, 4 channel, kalian bisa gunakan soundcard ini teman-teman. Nah, ini tapi dia satu channel teman-teman ya, kalian bisa gunakan ini teman-teman seperti ini. Untuk karaoke udah pasti bagus banget teman-teman ya untuk si mixer ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama di sini ada mic teman-teman. Nah, ini ada mic teman-teman ya. Di sini ada dua macam jack teman-teman ya. Seperti ini ada dua macam jack teman-teman. Yang pertama itu ada tipe jack di 5,6 sekian teman-teman ya, nggak salah ya jacknya di sini teman. Dan ada XLR teman-teman untuk bagian sini teman-teman ya, ada XLR-nya teman-teman. Oke. Dan di sini untuk bagian mic ya teman-teman ya, seperti ini. Oke. Dan di sini ada agennya juga teman-teman. Nah, agennya ini untuk membesarkan suara juga sama juga teman-teman ya, seperti ini. Nah, dan untuk frekuensi mic-nya itu teman-teman ya, itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz teman-teman ya, seperti itu. Oke. Untuk si frekuensinya ini teman-teman ya, seperti itu. Oke, dan frekuensi responsnya teman-teman ada di 1 dB sampai 18 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, seperti itu. Oke, untuk frekuensinya teman-teman ada di 3 dB sampai 10 Hz sampai 75 kHz teman-teman. Oke. Nah, dan untuk agen drag-nya teman-teman ada di plus 15 dB ya, untuk di 15 dB sampai di plus 55 dB teman-teman. Oke. Nah, untuk ini teman-teman ya. Nah, untuk maksimum levelnya teman-teman ya, itu ada di 12 dBu sampai plus 10 dB again teman-teman, seperti itu. Nah, dari fungsi-fungsinya ini seperti itu teman-teman ya. Oke. Untuk MPDC ada di 2. Nah, untuk noise rasionya teman-teman ada di 98 dB teman-teman ya, untuk rasionya. Oke, untuk rasionya ada di 98 dB teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, dan ini untuk spesifikasinya yang distortion teman-teman ya, ada di THD seperti itu. Oke. Nah, untuk frekuensi responsive mic atau main out teman-teman ya, itu ada di 18 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, di plus 0 dB teman-teman sampai min dB teman-teman, seperti itu. Oke. Dan untuk
lagi satunya ada di 10 Hz sampai 75 kHz di plus 0 dB di min 3 dB teman-teman ya. Untuk si frekuensinya ini teman-teman, frekuensinya mic in sama min out teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk stereo line inputnya teman-teman ada di tipe RCA jack ya, dia menggunakan RCA teman-teman ya. Untuk ininya teman-teman, apa namanya, untuk cucuknya ini teman-teman ada di RCA ya, di jacknya ini teman-teman, maksudnya seperti itu. Nah, oke, seperti itu teman-teman untuk jacknya ini ya. Nah, dan terus di sini ada agen teman-teman ya, seperti ini. Oke, ini sama juga membesarkan suara teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, dan di sini ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, dan di sini kalian bisa atur-atur di sini teman-teman. Oke, untuk pengaturan low, high, dan pen teman-teman ya. Nah, ini sesuka kalian aja teman-teman gimana vokalnya untuk yang dibagus. Nah, soalnya beda-beda teman-teman ya, karakter suaranya itu beda-beda teman-teman. Oke, jadi saya nggak bisa sesuaikan harus di sini seperti ini, nggak ada teman-teman ya, karena beda-beda suara teman-teman. Jadi kalian cocokkan aja di mana pas suara kalian, seperti itu. Oke, mungkin suaranya kita terlalu low gitu teman-teman ya. Nah, kita harus kurangi low-nya di min teman-teman ya, seperti itu. Kalau terlalu high, nah kita naikin low-nya dikit, terus high-nya ini kita turunin sampai min teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Untuk pengaturannya ini teman-teman ya. Jadi ini sesuaikan aja untuk karakter vokal kalian teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, untuk di bawah di sini teman-teman, di sini ada klip. Ya, ini ada klip di sini, nantinya dia menandakan suara yang terlalu besar teman-teman, seperti itu. Untuk di sini ada untuk membesarkan suara atau mengecilkan suara teman-teman ya. Ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, untuk di sini ada dua input teman-teman seperti ini, nantinya kalian bisa gunakan cek 21 seperti itu, karena di sini dia menggunakan cek RCA teman-teman ya. Oke, di sini ada from to seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini sama juga, ini sesuaikan aja kebutuhan kalian aja teman-teman untuk menyeting si frekuensinya seperti ini teman-teman ya. Mungkin di low, high, L seperti itu teman-teman. Oke. Sama juga di sini untuk membesarkan suaranya teman-teman ya. Oke, untuk di sebelah sini teman-teman, di sini ada output teman-teman ya. Nah, output ini nantinya untuk monitor kalian teman-teman. Ini nantinya untuk monitor kalian ya. Ini nantinya untuk monitor kalian. Seperti itu teman-teman. Oke. Untuk monitor kalian. Seperti ini ya. Jadi buat kalian kalau pengen yang punya gini teman-teman, sound sistem besar, kalian bisa juga gunakan di sini untuk monitor. Mungkin buat kalian yang suka recording gitu, punya speaker kecil, kalian bisa untuk di sini monitor. Nah, dan mungkin untuk di earphone teman-teman ya. Nah, earphone dia sudah support teman-teman, seperti ini. Kalian bisa ini teman-teman ya, apa namanya, untuk monitor juga teman-teman ya di telinga kalian, seperti itu. Ini untuk earphone. Nah, jadi buat kalian yang punya gini juga teman-teman, apa namanya, yang punya mic condenser juga dia sudah support di sini teman-teman ya, seperti ini. Oke, di sini untuk mengatur min outnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan untuk di sini ada pengaturannya si phone teman-teman, seperti ini. Oke, ada earphone seperti itu teman-teman, untuk besarkan suaranya nanti di sini teman-teman ya. Oke, di sini ada logonya Avenger seperti ini juga teman-teman. Di sini ada klipnya juga. Nah, klip ini nantinya menandakan suaranya itu yang besar teman-teman. Jadi buat kalian kalau mau rekaman gitu teman-teman, jangan perlu terlalu besar suaranya teman-teman. Oke, untuk vokalnya atau instrumennya. Nah, kita kecilin aja dulu teman-teman. Nah, nanti di aplikasi biar ada sinyal dikit aja, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, nantinya kalau kurang besar, kita baru di mastering di aplikasinya teman-teman. Nah, aplikasinya bisa kalian gunakan di Cubase, Adobe Audition, VL Studio, Studio One, Android teman-teman ya. Kalian bisa gunakan itu sesuka kalian aja teman-teman ya, untuk pilih yang mana pas untuk kalian teman-teman, seperti itu. Oke, kalian bisa pilih-pilih sana teman-teman. Oke. Nah, itu sudah dilengkapi dengan fitur-fitur efeknya juga teman-teman. Itu udah banyak ada efeknya. Oke, mungkin mixingnya itu kalian
giniin aja teman ya, jangan terlalu keras gitu teman. Oke, seperti itu untuk si soundcard ini teman ya, ataupun si mixer ini teman. Nah, dan jadi buat kalian kalau mau searching di ke Google silahkan cari Kenyic D302 USB teman ya. Nah, ini bisa jadikan jadi mixer maupun jadikan recording, alat recording teman ya. Kalian bisa gunakan ini teman. Nah, dan untuk bahannya ini teman, dia berbahan plastik, bukan plastik tapi besi teman ya. Nah, semuanya dia berbahan besi teman, jadi kokoh banget teman ya, dan berat juga teman-teman untuk sini ya. Nah, untuk di bagian belakang teman-teman, di sini ada USB-nya ini teman-teman, saya ambilkan dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nanti ini masuk ke sini teman-teman. Seperti ini, terus ujungnya lagi ada USB biasa. Ini masuknya ke PC kalian atau ke laptop kalian teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, untuk panjang kabelnya ini teman-teman, panjang kabelnya ini ada di 2 meteran kurang lebih ya. Seperti itu teman-teman ya. Dia terbuat dari made in China, dan di sini ada data kodenya juga teman-teman. Kalian bisa cari kodenya seperti ini. Jadi buat kalian kalau mau searching ke Google, silahkan dulu searching di Google teman-teman ya, untuk mencari tahu selengkapnya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, dan ini untuk beratnya ini teman-teman, beratnya ini sekitar di 1 kiloan ada teman-teman ya, untuk beratnya si mixer ini teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, karena semua dia menggunakan besi teman-teman, seperti itu. Oke. Untuk converternya ada di 16 bit teman-teman ya. Untuk sample rate-nya ada di 48 kHz teman-teman, seperti itu. Oke. Untuk beratnya ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan untuk main voltage-nya teman-teman ada di 100 sampai 240 volt teman-teman ya, atau di 50 Hz sampai 60 kHz, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, untuk power consumption-nya teman-teman ada di 0,9 watt teman-teman. Oke. Nah, seperti ini untuk si songkanya si Behringer teman-teman. Oke. Oke, kita next ke barang berikutnya teman-teman. Di sini saya akan lanjut mereviewnya teman-teman. Oke, di sini saya akan mereview sebuah mikrofon teman-teman. Nah, seperti ini mikrofonnya. Nah, jadi buat kalian yang suka rekaman di lingkungan yang bising, kalian bisa gunakan mikrofon seperti ini teman-teman. Nah, ini ada mikrofon seperti ini teman-teman ya. Ini udah bagus banget teman-teman. Yang suka lingkungan terlalu bising saat rekaman, kalian bisa gunakan mikrofon Rode ini teman-teman, seperti ini. Oke. Untuk mikrofon Rodenya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini udah bagus banget teman-teman. Ini salah satu peralatan elektronik yang teman-teman ya, yang berfungsi sebagai alat rekam suara teman-teman, atau dipakai penyiaran radio bisa banget teman-teman. Kalian bisa gunakan ini teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini bisa untuk memperedam suara teman-teman ya, seperti itu. Oke, yang pertama di sini ada saponya ini teman-teman. Ini udah tebal banget, jadi aman teman-teman ya. Oke, di sini ada tulisan Rode-nya juga teman-teman, seperti ini, Rode ya. Nah, ini ketebalannya ada di 2 cm kurang lebih teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk bagian dalamnya ini dan halus banget ya, halus banget, beda sama yang di luar teman-teman ya, tapi bagian dalamnya halus banget teman-teman, seperti itu. Oke. Oke teman-teman, di sini dia dikasih lubang kayak gini teman-teman ya, seperti ini kanan kiri, terus dia dilapisi dengan berwarna putih teman-teman, seperti itu. Terus dalamnya itu bakalan ada yang namanya spool atau mikrofon teman-teman, seperti itu. Terus di sini dikasih jaring teman-teman, dia menggunakan aluminium. Nah, nantinya saat ini teman-teman, nah seperti ini teman-teman ya. Nanti suaranya itu fokus pada di depan ini aja teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, dan ini untuk bahannya ini teman-teman, ini dia berbahan plastik teman-teman ya. Semuanya dia berbahan plastik teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, cara menghidupkannya itu gampang banget teman-teman. Kalau kita nggak tekan bakal nggak mau dia teman-teman ya, tapi kita tekan dikit aja teman-teman. Nah, dia bakal mau, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada power ABC teman-teman. Saya menggunakan power ABC. Oke, untuk baterainya saya menggunakan ABC di super power. Ini ada di 9 volt teman-teman ya. Ini ada di 9 volt seperti ini. Oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini teman-teman ya, mikrofon ini, kalian juga harus membeli baterainya ini teman-teman. Karena baterainya ini belum termasuk mikrofon ini karena belum termasuk baterai teman-teman ya. Maaf. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus membelikan baterainya lagi. Seperti itu.
Oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli aja teman-teman di daerah toko terdekat di rumah kalian aja, namanya masih ada seperti ini teman-teman ya. Oke, kalian bisa cari-cari seperti ini. Oke teman-teman, di sini ada Rode Video Mic, ada nomor serinya juga teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Oke, seperti ini. Nah, cara menghidupkannya gampang banget, tinggal geser ini ke atas. Nah, dia bakalan berwarna merah. Jadi si mikrofon ini sudah hidup namanya. Tinggal ini colokin ke kamera HP kalian atau kamera lainnya teman-teman ya. Ini ada di 3,5 teman-teman. Untuk panjang kabelnya ada di 30 cm sampai 40 cm teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli teman-teman. Mikrofon Rode seperti ini ya. Cara mematikannya gampang banget, tinggal geser ini ke bawah teman-teman seperti ini. Nah, dia bakalan mati teman-teman ya. Ini salah satu barang elektronik untuk rekaman teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi buat kalian yang suka karaoke atau membuat recording, cover lagu teman-teman ya, kalian bisa gunakan sound card ini teman-teman, atau mixer teman-teman ya. Nah, ini bisa dijadikan mixer untuk karaoke teman-teman, tapi dia ini satu channel teman-teman ya, untuk jack mic-nya ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini untuk barangnya. Nah, ini kalian bisa gunakan untuk mengcover lagu, membuat instrumen, recording mungkin teman-teman, kalian bisa gunakan sound card ini teman-teman. Oke. Nah, seperti ini untuk sound cardnya teman-teman ya. Untuk si Behringer seperti ini. Nah, untuk tipenya itu ada di Kenjack 302 USB teman-teman ya. Untuk tipenya si sound card ini atau mixer teman-teman ya. Jadi buat kalian yang suka karaoke, kalian bisa gunakan ini juga teman-teman. Nah, untuk tampilannya seperti ini si mixer ini teman-teman ya. Nah, dan ini harganya murah banget teman-teman, di 700.000. Nah, kalian sudah bisa untuk membuat instrumen karaoke, recording teman-teman ya, kalian bisa gunakan ini teman-teman. Jadi buat kalian yang belum bisa beli mixer yang 6 channel, 4 channel, kalian bisa gunakan sound card ini teman-teman. Nah, ini tapi dia satu channel teman-teman ya, kalian bisa gunakan ini teman-teman seperti ini. Untuk karaoke udah pasti bagus banget teman-teman ya, untuk si mixer ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama di sini ada mic teman-teman. Nah, ini ada mic teman-teman ya. Di sini ada dua macam jack teman-teman ya. Seperti ini ada dua macam jack teman-teman. Yang pertama itu ada tipe jack di 5,6 sekian teman-teman ya, nggak salah ya jacknya di sini teman. Dan ada XLR teman-teman untuk bagian sini teman-teman ya, ada XLR-nya teman-teman. Oke. Dan di sini untuk bagian mic ya teman-teman ya, seperti ini. Oke. Dan di sini ada agennya juga teman-teman. Nah, agennya ini untuk membesarkan suara juga sama juga teman-teman ya, seperti ini. Nah, dan untuk frekuensi mic-nya itu teman-teman ya, itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz teman-teman ya, seperti itu. Oke. Untuk si frekuensinya ini teman-teman ya, seperti itu. Oke, dan frekuensi responsnya teman-teman ada di 1 dB sampai 18 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, seperti itu. Oke, untuk frekuensinya teman-teman ada di 3 dB sampai 10 Hz sampai 75 kHz teman-teman. Oke. Nah, dan untuk agen drag-nya teman-teman ada di plus 15 dB ya, untuk di 15 dB sampai di plus 55 dB teman-teman. Oke. Nah, untuk ini teman-teman ya. Nah, untuk maksimum levelnya teman-teman ya, itu ada di 12 dBu sampai plus 10 dB again teman-teman, seperti itu. Nah, dari fungsi-fungsinya ini seperti itu teman-teman ya. Oke. Untuk MPDC ada di 2. Nah, untuk noise rasionya teman-teman ada di 98 dB teman-teman ya, untuk rasionya. Oke, untuk rasionya ada di 98 dB teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, dan ini untuk spesifikasinya yang distortion teman-teman ya, ada di THD seperti itu. Oke. Nah, untuk frekuensi responsive mic atau main out teman-teman ya, itu ada di
18 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, di plus 0 dB teman-teman sampai min dB seperti itu. Oke. Dan untuk lagi satunya ada di 10 Hz sampai 75 kHz di plus 0 dB di min 3 dB teman-teman ya. Untuk si frekuensinya ini teman-teman, frekuensinya mic in sama min out teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk stereo line inputnya teman-teman ada di tipe RCA jack ya, dia menggunakan RCA teman-teman ya. Untuk ininya teman-teman, apa namanya, untuk cucuknya ini teman-teman ada di RCA ya, di jacknya ini teman-teman, maksudnya seperti itu. Nah, oke, seperti itu teman-teman untuk jacknya ini ya. Nah, dan terus di sini ada agen teman-teman ya, seperti ini. Oke, ini sama juga membesarkan suara teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, dan di sini ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, dan di sini kalian bisa atur-atur di sini teman-teman. Oke, untuk pengaturan low, high, dan pen teman-teman ya. Nah, ini sesuka kalian aja teman-teman, gimana vokalnya untuk yang dibagus. Nah, soalnya beda-beda teman-teman ya, karakter suaranya itu beda-beda teman-teman. Oke, jadi saya nggak bisa sesuaikan harus di sini seperti ini, nggak harus teman-teman ya, karena beda-beda suara teman-teman. Jadi kalian cocokkan aja di mana pas suara kalian, seperti itu. Oke, mungkin suaranya kita terlalu low gitu teman-teman ya. Nah, kita harus kurangi low-nya di min teman-teman ya, seperti itu. Kalau terlalu high, nah kita naikin low-nya dikit, terus high-nya ini kita turunin sampai min teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Untuk pengaturannya ini teman-teman ya. Jadi ini sesuaikan aja untuk karakter vokal kalian teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, untuk di bawah di sini teman-teman, di sini ada klip. Ya, ini ada klip di sini, nantinya dia menandakan suara yang terlalu besar teman-teman, seperti itu. Untuk di sini ada untuk membesarkan suara atau mengecilkan suara teman-teman ya. Ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, untuk di sini ada dua input teman-teman, seperti ini. Nantinya kalian bisa gunakan cek 21 seperti itu, karena di sini dia menggunakan cek RCA teman-teman ya. Oke, di sini ada from to seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini sama juga, ini sesuaikan aja kebutuhan kalian aja teman-teman untuk menyeting si frekuensinya seperti ini teman-teman ya. Mungkin di low, high, dan seperti itu teman-teman. Oke, sama juga di sini untuk membesarkan suaranya teman-teman ya. Oke, untuk di sebelah sini teman-teman, di sini ada output teman-teman ya. Nah, output ini nantinya untuk monitor kalian teman-teman. Ini nantinya untuk monitor kalian ya. Ini nantinya untuk monitor kalian. Seperti itu teman-teman. Oke. Untuk monitor kalian. Seperti ini ya. Jadi buat kalian kalau pengen yang punya gini teman-teman, sound sistem besar, kalian bisa juga gunakan di sini untuk monitor. Mungkin buat kalian yang suka recording gitu, punya speaker kecil, kalian bisa untuk di sini monitor. Nah, dan mungkin untuk di earphone teman-teman ya. Nah, earphone dia sudah support teman-teman, seperti ini. Kalian bisa ini teman-teman ya, apa namanya, untuk monitor juga teman-teman ya di telinga kalian, seperti itu. Ini untuk earphone. Nah, jadi buat kalian yang punya gini juga teman-teman, apa namanya, yang punya mic condenser juga dia sudah support di sini teman-teman ya, seperti ini. Oke, di sini untuk mengatur min outnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, dan untuk di sini ada pengaturannya si phone teman-teman, seperti ini. Oke, ada earphone seperti itu teman-teman, untuk besarkan suaranya nanti di sini teman-teman ya. Oke, di sini ada logonya Avenger seperti ini juga teman-teman. Di sini ada klipnya juga. Nah, klip ini nantinya menandakan suaranya itu yang besar teman-teman. Jadi buat kalian kalau mau rekaman gitu teman-teman, jangan perlu terlalu besar suaranya teman-teman. Oke, untuk vokalnya atau instrumennya. Nah, kita kecilin aja dulu teman-teman. Nah, nanti di aplikasi biar ada sinyal dikit aja, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, nantinya kalau kurang besar, kita baru di mastering di aplikasinya teman-teman. Nah, aplikasinya bisa kalian gunakan di Cubase, Adobe Audition, VL Studio, Studio One, Android teman-teman ya. Kalian bisa gunakan itu sesuka kalian aja teman-teman ya, untuk pilih yang mana pas untuk kalian teman-teman, seperti itu. Oke.
kalian bisa pilih-pilih sana teman-teman. Oke, nah itu sudah dilengkapi dengan fitur-fitur efeknya juga teman-teman, itu udah banyak ada efeknya. Oke, mungkin mixingnya itu kalian giniin aja teman-teman ya, jangan terlalu keras gitu teman. Oke, seperti itu untuk si soundcard ini teman-teman ya, ataupun si mixer ini teman-teman. Nah, dan jadi buat kalian kalau mau searching di ke Google silahkan cari Kenjik di 302 USB teman-teman ya. Nah, ini bisa jadikan jadi mixer maupun jadikan recording, alat recording teman-teman ya. Kalian bisa gunakan ini teman-teman. Nah, dan untuk bahannya ini teman-teman dia berbahan plastik, bukan plastik tapi besi teman-teman ya. Nah, semuanya dia berbahan besi teman-teman, jadi kokoh banget teman-teman ya, dan berat juga teman-teman untuk sini ya. Nah, untuk di bagian belakang teman-teman di sini ada USB-nya ini teman-teman, saya ambilkan dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nanti ini masuk ke sini teman-teman. Seperti ini, terus ujungnya lagi ada USB biasa. Ini masuknya ke PC kalian atau ke laptop kalian teman-teman, seperti itu. Nah, untuk panjang kabelnya ini teman-teman, panjang kabelnya ini ada di 2 meteran kurang lebih ya. Seperti itu teman-teman ya. Dia terbuat dari made in China, dan di sini ada data kodenya juga teman-teman. Kalian bisa cari kodenya seperti ini. Jadi buat kalian kalau mau searching ke Google silahkan dulu searching di Google teman-teman ya, untuk mencari tahu selengkapnya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, dan ini untuk beratnya ini teman-teman, beratnya ini sekitar di 1 kiloan ada teman-teman ya, untuk beratnya si mixer ini teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, karena semua dia menggunakan besi teman-teman, seperti itu. Oke. Untuk converternya ada di 16 bit teman-teman ya. Untuk sample rate-nya ada di 48 kHz teman-teman, seperti itu. Oke. Untuk beratnya ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan untuk main voltage-nya teman-teman ada di 100 sampai 240 volt teman-teman ya, atau di 50 Hz sampai 60 kHz, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, untuk power consumption-nya teman-teman ada di 0,9 watt teman-teman. Oke. Nah, seperti ini untuk si songkanya si Behringer teman-teman. Oke, kita next ke barang berikutnya teman-teman. Di sini saya akan lanjut mereviewnya teman-teman. Oke, di sini saya akan mereview sebuah mikrofon teman-teman. Nah, seperti ini mikrofonnya. Nah, jadi buat kalian yang suka rekaman di lingkungan yang bising, kalian bisa gunakan mikrofon seperti ini teman-teman. Nah, ini ada mikrofon seperti ini teman-teman ya. Ini udah bagus banget teman-teman. Yang suka lingkungan terlalu bising saat rekaman, kalian bisa gunakan mikrofon Rode ini teman-teman, seperti ini. Oke. Untuk mikrofon Rodenya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini udah bagus banget teman-teman. Ini salah satu peralatan elektronik ya teman-teman ya, yang berfungsi sebagai alat rekam suara teman-teman, atau dipakai penyiaran radio bisa banget teman-teman. Kalian bisa gunakan ini teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini bisa untuk 4 dam suara teman-teman ya, seperti itu. Oke, yang pertama di sini ada saponya ini teman-teman. Ini udah tebal banget, jadi aman teman-teman ya. Oke, di sini ada tulisan Rode-nya juga teman-teman, seperti ini Rode ya. Nah, ini ketebalannya ada di 2 cm kurang lebih teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk bagian dalamnya ini halus banget ya, halus banget, beda sama yang di luar teman-teman ya, tapi bagian dalamnya halus banget teman-teman, seperti itu. Oke. Oke teman-teman, di sini dia dikasih lubang kayak gini teman-teman ya, seperti ini kanan kiri, terus dia dilapisi dengan berwarna putih teman-teman, seperti itu. Terus dalamnya itu bakalan ada yang namanya spool atau mikrofon teman-teman, seperti itu. Terus di sini dikasih jaring teman-teman, dia menggunakan aluminium. Nah, nantinya saat ini teman-teman, nah seperti ini teman-teman ya. Nanti suaranya itu fokus pada di depan ini aja teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, dan ini untuk bahannya ini teman-teman, ini dia berbahan plastik teman-teman ya. Semuanya dia berbahan plastik teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, cara menghidupkannya itu gampang banget teman-teman. Kalau kita nggak tekan bakal nggak mau dia teman-teman ya, tapi kita tekan dikit aja teman-teman. Nah, dia bakal mau, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada power ABC teman-teman. Saya menggunakan power ABC. Oke, untuk baterainya saya menggunakan ABC di super power. Ini ada di 9 volt teman-teman ya. Ini ada di 9 volt seperti ini. Oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini teman-teman ya, mikrofon ini, kalian juga harus membeli baterainya ini teman-teman. Karena baterainya ini belum termasuk
mikrofon ini karena belum termasuk baterai teman-teman ya, maaf ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus membelikan baterainya lagi seperti itu. Oke, nah jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli aja teman-teman di daerah toko terdekat di rumah kalian aja, namanya masih ada seperti ini teman-teman ya. Oke, kalian bisa cari-cari seperti ini. Oke teman-teman, di sini ada Rode Video Mic, ada nomor serinya juga teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Oke, seperti ini. Nah cara menghidupkannya gampang banget, tinggal geser ini ke atas. Dia bakalan berwarna merah. Jadi si mikrofon ini sudah hidup teman-teman ya. Tinggal ini colokin ke kamera HP kalian atau kamera lainnya teman-teman ya. Ini ada 3,5 teman-teman. Untuk panjang kabelnya ada di 30 cm sampai 40 cm teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli teman-teman. Mikrofon Rode seperti ini ya. Cara mematikannya gampang banget, tinggal geser ini ke bawah teman-teman seperti ini. Nah, dia bakalan mati teman-teman ya. Ini salah satu barang elektronik untuk rekaman teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi buat kalian yang suka karaoke atau membuat recording, cover lagu teman-teman ya, kalian bisa gunakan sound card ini teman-teman, atau mixer teman-teman ya. Nah ini bisa dijadikan mixer untuk karaoke teman-teman, tapi dia ini satu channel teman-teman ya, untuk jack mic-nya ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini untuk barangnya. Nah ini kalian bisa gunakan untuk mengcover lagu, membuat instrumen, recording mungkin teman-teman, kalian bisa gunakan sound card ini teman-teman. Oke. Nah, seperti ini untuk sound cardnya teman-teman ya. Untuk si Behringer seperti ini. Nah untuk tipenya itu ada di Kenjack 302 USB teman-teman ya, untuk tipenya si sound card ini atau mixer teman-teman ya. Jadi buat kalian yang suka karaoke, kalian bisa gunakan ini juga teman-teman. Nah untuk tampilannya seperti ini si mixer ini teman-teman ya. Nah dan ini harganya murah banget teman-teman, di 700.000. Nah kalian sudah bisa untuk membuat instrumen karaoke, recording teman-teman ya, kalian bisa gunakan ini teman-teman. Jadi buat kalian yang belum bisa beli mixer yang 6 channel, 4 channel, kalian bisa gunakan sound card ini teman-teman. Nah ini tapi dia satu channel teman-teman ya, kalian bisa gunakan ini teman-teman seperti ini. Untuk karaoke udah pasti bagus banget teman-teman ya, untuk si mixer ini teman-teman. Nah seperti ini. Oke, yang pertama di sini ada mic teman-teman. Nah ini ada mic teman-teman ya. Di sini ada dua macam jack teman-teman ya. Seperti ini ada dua macam jack teman-teman. Yang pertama itu ada tipe jack di 5,6 sekian teman-teman ya, nggak salah ya jacknya di sini teman. Dan ada XLR teman-teman untuk bagian sini teman-teman ya, ada XLR-nya teman-teman. Oke. Dan di sini untuk bagian mic ya teman-teman ya, seperti ini. Oke. Dan di sini ada agennya juga teman-teman. Nah agennya ini untuk membesarkan suara juga sama juga teman-teman ya, seperti ini. Nah dan untuk frekuensi mic-nya itu teman-teman ya, itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz teman-teman ya, seperti itu. Oke. Untuk si frekuensinya ini teman-teman ya, seperti itu. Oke, dan frekuensi responsenya teman-teman ada di 1 dB sampai 18 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, seperti itu. Oke, untuk frekuensinya teman-teman ada di 3 dB sampai 10 Hz sampai 75 kHz teman-teman. Oke. Nah dan untuk agen drag-nya teman-teman ada di plus 15 dB ya, untuk di 15 dB sampai di plus 55 dB teman-teman. Oke. Nah untuk ini teman-teman ya. Nah untuk maksimum levelnya teman-teman ya, itu ada di 12 dBu sampai plus 10 dB again teman-teman, seperti itu. Nah dari fungsi-fungsinya ini seperti itu teman-teman ya. Oke. Untuk MPDC ada di 2. Nah untuk noise rasionya teman-teman ada di 98 dB teman-teman ya, untuk rasionya. Oke, untuk rasionya ada di 98 dB teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, dan ini untuk spesifikasinya yang distortion teman-teman ya, ada di THD seperti itu. Oke.
Nah, untuk frekuensi responsive mic atau min out teman-teman ya, itu ada di 18 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, di plus 0 dB teman-teman sampai min dB seperti itu. Oke. Dan untuk lagi satunya ada di 10 Hz sampai 75 kHz di plus 0 dB di min 3 dB teman-teman ya. Untuk si frekuensinya ini teman-teman, frekuensinya mic in sama min out teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk stereo line inputnya teman-teman ada di tipe RCA jack ya, dia menggunakan RCA teman-teman ya. Untuk ininya teman-teman, apa namanya, untuk cucuknya ini teman-teman ada di RCA ya, di jacknya ini teman-teman, maksudnya seperti itu. Nah, oke, seperti itu teman-teman untuk jacknya ini ya. Nah, dan terus di sini ada agen teman-teman ya, seperti ini. Oke, ini sama juga membesarkan suara teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, dan di sini ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, dan di sini kalian bisa atur-atur di sini teman-teman. Oke, untuk pengaturan low, high, dan pen teman-teman ya. Nah, ini sesuka kalian aja teman-teman, gimana vokalnya untuk yang bagus. Nah, soalnya beda-beda teman-teman ya, karakter suaranya itu beda-beda teman-teman. Oke, jadi saya nggak bisa sesuaikan harus di sini seperti ini, nggak harus teman-teman ya, karena beda-beda suara teman-teman. Jadi kalian cocokkan aja di mana pas suara kalian, seperti itu. Oke, mungkin suaranya kita terlalu low gitu teman-teman ya. Nah, kita harus kurangi low-nya di min teman-teman ya, seperti itu. Kalau terlalu high, nah kita naikin low-nya dikit, terus high-nya ini kita turunin sampai min teman-teman ya, seperti itu teman-teman untuk pengaturannya ini teman-teman ya. Jadi ini sesuaikan aja untuk karakter vokal kalian teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, untuk di bawah di sini teman-teman, di sini ada klip ya, ini ada klip di sini, nantinya dia menandakan suara yang terlalu besar teman-teman, seperti itu. Untuk di sini ada untuk membesarkan suara atau mengecilkan suara teman-teman ya, ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, untuk di sini ada dua input teman-teman seperti ini, nantinya kalian bisa gunakan cek 21 seperti itu, karena di sini dia menggunakan cek RCA teman-teman ya. Oke. Di sini ada from to seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini sama juga, ini sesuaikan aja kebutuhan kalian aja teman-teman untuk menyeting si frekuensinya seperti ini teman-teman ya. Mungkin di low, high, L seperti itu teman-teman. Oke. Sama juga di sini untuk membesarkan suaranya teman-teman ya. Oke, untuk di sebelah sini teman-teman, di sini ada output teman-teman ya. Nah, output ini nantinya untuk monitor kalian teman-teman. Ini nantinya untuk monitor kalian ya. Ini nantinya untuk monitor kalian. Seperti itu teman-teman. Oke. Untuk monitor kalian. Seperti ini ya. Jadi buat kalian kalau pengen yang punya gini teman-teman, sound sistem besar, kalian bisa juga gunakan di sini untuk monitor. Mungkin buat kalian yang suka recording gitu, punya speaker kecil, kalian bisa untuk di sini monitor. Nah, dan mungkin untuk di earphone teman-teman ya. Nah, earphone dia sudah support teman-teman seperti ini. Kalian bisa ini teman-teman ya, apa namanya, untuk monitor juga teman-teman di telinga kalian, seperti itu. Ini untuk earphone. Nah, jadi buat kalian yang punya gini juga teman-teman, apa namanya, yang punya mic condenser juga dia sudah support di sini teman-teman ya, seperti ini. Oke, di sini untuk mengatur min outnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan untuk di sini ada pengaturannya si phone teman-teman, seperti ini. Oke, ada earphone seperti itu teman-teman untuk besarkan suaranya nanti di sini teman-teman ya. Oke, di sini ada logonya si Avenger seperti ini juga teman-teman. Di sini ada klipnya juga. Nah, klip ini nantinya menandakan suaranya itu yang besar teman-teman. Jadi buat kalian kalau mau rekaman gitu teman-teman, jangan perlu terlalu besar suaranya teman-teman. Oke, untuk vokalnya atau instrumennya. Nah, kita kecilin aja dulu teman-teman. Nah, nanti di aplikasi biar ada sinyal dikit aja, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, nantinya kalau kurang besar, kita baru di mastering di aplikasinya teman-teman. Nah, aplikasinya bisa kalian gunakan di Cubase, Adobe Audition, VL Studio, Studio One, Android teman-teman ya. Kalian bisa gunakan itu
sesuka kalian aja teman-teman ya, untuk pilih yang mana pas untuk kalian teman-teman, seperti itu. Oke, kalian bisa pilih-pilih sana teman-teman. Oke, nah itu sudah dilengkapi dengan fitur-fitur efeknya juga teman-teman, itu udah banyak ada efeknya. Oke, mungkin mixingnya itu kalian giniin aja teman-teman ya, jangan terlalu keras gitu teman. Oke, seperti itu untuk si soundcard ini teman-teman ya, ataupun si mixer ini teman-teman. Nah, dan jadi buat kalian kalau mau searching ini ke Google, silahkan cari Kenjik di 302 USB teman-teman ya. Nah, ini bisa jadikan jadi mixer maupun jadikan recording, alat recording teman-teman ya. Kalian bisa gunakan ini teman-teman. Nah, dan untuk bahannya ini teman-teman, dia berbahan bukan plastik tapi besi teman-teman ya. Nah, semuanya dia berbahan besi teman-teman, jadi kokoh banget teman-teman ya, dan berat juga teman-teman untuk sini ya. Nah, untuk di bagian belakang teman-teman, di sini ada USB-nya ini teman-teman, saya ambilkan dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nanti ini masuk ke sini teman-teman. Seperti ini, terus ujungnya lagi ada USB biasa. Ini masuknya ke PC kalian atau ke laptop kalian teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, untuk panjang kabelnya ini teman-teman, panjang kabelnya ini ada di 2 meteran kurang lebih ya. Seperti itu teman-teman ya. Dia terbuat dari made in China, dan di sini ada data kodenya juga teman-teman. Kalian bisa cari kodenya seperti ini. Jadi buat kalian kalau mau searching ke Google, silahkan dulu searching di Google teman-teman ya, untuk mencari tahu selengkapnya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, dan ini untuk beratnya ini teman-teman, beratnya ini sekitar di 1 kiloan ada teman-teman ya, untuk beratnya si mixer ini teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, karena semua dia menggunakan besi teman-teman, seperti itu. Oke. Untuk converternya ada di 16 bit teman-teman ya. Untuk sample rate-nya ada di 48 kHz teman-teman, seperti itu. Oke. Untuk beratnya ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan untuk main voltage-nya teman-teman ada di 100 sampai 240 volt teman-teman ya, atau di 50 Hz sampai 60 kHz, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, untuk power consumption-nya teman-teman ada di 0,9 watt teman-teman. Oke. Nah, seperti ini untuk si songkanya si Behringer teman-teman. Oke. Oke, kita next ke barang berikutnya teman-teman. Di sini saya akan lanjut mereviewnya teman-teman. Oke, di sini saya akan mereview sebuah mikrofon teman-teman. Nah, seperti ini mikrofonnya. Nah, jadi buat kalian yang suka rekaman di lingkungan yang bising, kalian bisa gunakan mikrofon seperti ini teman-teman. Nah, ini ada mikrofon seperti ini teman-teman ya. Ini udah bagus banget teman-teman. Yang suka lingkungan terlalu bising saat rekaman, kalian bisa gunakan mikrofon Rode ini teman-teman, seperti ini. Oke. Untuk mikrofon Rodenya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini udah bagus banget teman-teman. Ini salah satu peralatan elektronik ya teman-teman ya, yang berfungsi sebagai alat rekam suara teman-teman, atau dipakai penyiaran radio bisa banget teman-teman. Kalian bisa gunakan ini teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini bisa untuk memperedam suara teman-teman ya, seperti itu. Oke, yang pertama di sini ada saponnya ini teman-teman. Ini udah tebal banget, jadi aman teman-teman ya. Oke, di sini ada tulisan Rode-nya juga teman-teman, seperti ini, Rode ya. Nah, ini ketebalannya ada di 2 cm kurang lebih teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk bagian dalamnya ini halus banget ya, halus banget, beda sama yang di luar teman-teman ya, tapi bagian dalamnya halus banget teman-teman, seperti itu. Oke. Oke teman-teman, di sini dia dikasih lubang kayak gini teman-teman ya, seperti ini kanan kiri, terus dia dilapisi dengan berwarna putih teman-teman, seperti itu. Terus dalamnya itu bakalan ada yang namanya spool atau mikrofon teman-teman, seperti itu. Terus di sini dikasih jaring teman-teman, dia menggunakan aluminium. Nah, nantinya saat ini teman-teman, nah seperti ini teman-teman ya. Nanti suaranya itu fokus pada di depan ini aja teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, dan ini untuk bahannya ini teman-teman, ini dia berbahan plastik teman-teman ya. Semuanya dia berbahan plastik teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, cara menghidupkannya itu gampang banget teman-teman. Kalau kita nggak tekan bakal nggak mau dia teman-teman ya, tapi kita tekan dikit aja teman-teman. Nah, dia bakal mau, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada power ABC teman-teman. Saya menggunakan power ABC. Oke, untuk baterainya saya menggunakan ABC di super power. Ini ada di 9 volt teman-teman ya. Ini ada di 9 volt seperti ini. Oke.
Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini teman-teman ya, mikrofon ini kalian juga harus membeli baterainya ini teman-teman, karena baterainya ini belum termasuk mikrofon ini karena belum termasuk baterai teman-teman ya, maaf ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus membelikan baterainya lagi. Oke, nah jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli aja teman-teman di daerah toko terdekat di rumah kalian aja, namanya masih ada seperti ini teman-teman ya. Oke, kalian bisa cari-cari seperti ini. Oke teman-teman, di sini ada Rode Video Mic, ada nomor serinya juga teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Oke, seperti ini. Nah, cara menghidupkannya gampang banget, tinggal geser ini ke atas. Nah, dia bakalan berwarna merah. Jadi si mikrofon ini sudah hidup teman-teman ya. Tinggal ini colokin ke kamera HP kalian atau kamera lainnya teman-teman ya. Ini ada di 3,5 teman-teman. Untuk panjang kabelnya ada di 30 cm sampai 40 cm teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli teman-teman. Mikrofon Rode seperti ini ya. Cara mematikannya gampang banget, tinggal geser ini ke bawah teman-teman seperti ini. Nah, dia bakalan mati teman-teman ya. Ini salah satu barang elektronik untuk rekaman teman-teman ya, seperti ini. Oke. Oke, mungkin segitu dulu untuk review video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.